Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai calon akuntan, bagaimana hingga part 2 yang lalu? Semakin yakinkan kemampuan jurnal akuntansinya? Yang berkeinginan menjadi akuntan manajemen atau akuntan perusahaan setelah lulus kuliah, agar terus dilatih ya kemampuan logika akuntansi hingga pembuatan laporan keuangan sederhana sebagai dasar ilmu akuntansi. Karena jika sudah bisa membuat jurnal akuntansi, maka akan melatih kita biasa menganalisa laporan keuangan secara logika. Insya Allah jika logika akuntansi sudah didapat, akan mudah masuk ke profesi akuntan lainnya. Karena profesi di bidang akuntansi tidak hanya akuntan manajemen atau akuntan perusahaan, tapi banyak lainnya seperti financial auditor. Di part 3 ini kita belajar jurnal untuk liabilitas lain dan laba rugi ya. Sebelum masuk ke contoh-contoh transaksi, akan saya jelaskan sedikit tentang laporan keuangan. Sejak awal, saya langsung memperlihatkan salah satu laporan keuangan, yaitu contoh neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan. Karena muara akhir dari proses jurnal akuntansi, yaitu pembuatan laporan keuangan. Sehingga ketika melihat bentuk neraca, harapannya memiliki gambaran posisi-posisi akun di setiap transaksi. Seperti neraca ini, yaitu ada aset, kemudian aset sendiri ada aset lancar. Jadi dimaksud dengan aset lancar adalah aset yang mudah diuangkan gitu ya. Ini untuk mengukur likuiditas perusahaan. Kemudian ada aset tetap, kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Sehingga aset dalam hal ini adalah haknya perusahaan. Terus kemudian liabilitas dan modal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kewajiban. Di mana asumsinya modal atau ekuitas itu kewajiban adalah ketika perusahaan mendapatkan laba, maka harus membagi dividen kepada pemilik usaha atau investor gitu ya. Begitu juga untuk utang, yaitu akan dikembalikan perusahaan kepada pemilik dana. Dari penjelasan neraca tersebut, maka rumusnya semua aset adalah hak perusahaan atas harta. Liabilitas dan modal bisa dikatakan adalah utang atau kewajiban perusahaan, di mana asumsinya ketika mendapat dana dalam bentuk pinjaman atau penyertaan modal investor, maka perusahaan wajib mengembalikan dana tersebut, baik dalam bentuk pengembalian utang atau pembagian dividen jika perusahaan mendapatkan laba. Bisa dilihat di sini, laba rugi perusahaan akan memengaruhi jumlah modal atau ekuitas perusahaan. Jadi semakin tinggi penjualan atau pendapatan usaha, maka semakin tinggi pula laba yang mungkin akan didapatkan. Begitu pula, kalau labanya tinggi, maka modalnya akan bertambah. Sehingga jika perusahaan mendapatkan laba, maka ekuitas perusahaan bertambah, namun sebaliknya, jika perusahaan rugi, maka ekuitas perusahaan akan berkurang, yang membuat perusahaan laba jika pendapatan lebih tinggi dari beban. Jika dilihat dari rumus jurnal, maka untuk laba rugi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban, posisi jurnal akan mengikuti posisi modal, di mana rumusnya sama dengan utang. Sehingga jika perusahaan mendapatkan penghasilan usaha atau lainnya, dengan sendirinya akan menambah modal atau ekuitas seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka posisi pendapatan adalah kredit. Sebaliknya, jika perusahaan mengeluarkan biaya atau beban akan mengurangi modal, maka posisi biaya atau beban adalah di debit. Gampang kan memahaminya? Dan saya tekankan lagi bahwa kalau laba rugi masuk bagian modal ya, sehingga rumusnya mengikuti liabilitas atau modal. Oke, jika sudah paham posisinya, kita akan mulai dengan contoh transaksi. Masuk ke contoh 6 ya. PT ABC menerima pembayaran DP pemesanan barang senilai 100 juta rupiah. Transfer ke bank. Proses pemesanan barang hingga barang dikirim diperkirakan butuh waktu 1 bulan. Maka kondisinya aset lancar PT ABC rekening bank X misalnya gitu ya, bertambah. Kemudian liabilitas PT ABC untuk uang muka penjualan bertambah juga. Mengapa uang muka penjualan dianggap liabilitas atau utang? Karena perusahaan belum melakukan apapun terhadap transaksi ini, sehingga jika batal maka perusahaan harusnya mengembalikan uang tersebut. Maka untuk rumus utang yaitu termasuk uang muka penjualan, jika utang bertambah maka posisinya di kredit, jika utang berkurang maka posisinya di debit. Nah, ada penambahan kas maka asetnya bertambah, posisinya di debit. Jika aset berkurang atau dalam hal ini misal kas berkurang, maka posisi jurnalnya adalah di kredit. Oleh karena aset lancar PT ABC rekening banknya bertambah, maka tadi posisinya di debit. Liabilitas PT ABC
atau uang muka penjualannya bertambah, maka posisinya ada di kredit, sehingga jurnalnya yaitu rekening bank di debit 100 juta rupiah, kemudian uang muka penjualan 100 juta rupiah di kredit. Nah, yang ini adalah gambaran neraca PT ABC sampai dengan part 2 di contoh 5 ya. Total asetnya sampai dengan total liabilitas dan ekuitas senilai 14 miliar dengan uang muka penjualannya masih 0 dan kasnya 675 juta. Setelah ada penambahan contoh 6, maka kasnya berubah menjadi 775 juta dan uang muka penjualan yaitu 100 juta. Karena sesuai aturan standar akuntansi keuangan ya, pengakuan pendapatan itu atau pendapatan bisa diakui ketika terjadi transfer manfaat akan barang atau jasa atau bisa diukur secara andal. Jadi ini karena belum ada transfer manfaat, maka posisinya adalah uang muka penjualan. Namun yang perlu diperhatikan nih, seringkali pada prakteknya customer baru mau membayar DP atau transfer DP jika PT ABC sudah menyerahkan kelengkapan dokumen seperti invoice, bermaterai, faktur pajak, dan lain-lain, meski barang belum diterima. Jika hal ini terjadi, maka PT ABC bisa nih mencatat langsung sebagai pendapatan untuk menyesuaikan peraturan pajak karena PPN. Karena diakui juga oleh standar akuntansi keuangan tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan usaha bisa dilakukan ketika adanya transfer manfaat atau bisa diukur secara andal. Jadi jika PT ABC merasa yakin itu bisa diukur secara andal, maka bukti invoice, bermateri, dan faktur pajak bisa diakui sebagai pendapatan, sehingga jurnalnya bisa dengan menggunakan rekening bank X, itu posisinya debit 100 juta, kemudian kreditnya pendapatan usaha senilai 100 juta. Nah, jika kalian memahami secara kuat jurnal akuntansi atau logika akuntansi, maka pastinya mudah untuk menyelesaikan dalam pelaporan keuangan. Ya, misalnya ada special case atau case-case tertentu yang tidak dijelaskan secara gamblang di teori. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut contoh transaksi lainnya ya. Yuk. Di contoh 7 ini kita akan mulai untuk pendapatan ya. PT ABC menjual barang dagangan secara tunai senilai 300 juta. Maka kondisinya aset lancar PT ABC yaitu kas bertambah karena secara tunai tadi. Kemudian ekuitas dari laba PT ABC pendapatan usaha bertambah. Kita lihat untuk rumus jurnalnya di sini ya. Untuk rumus pendapatan maka mengikuti rumus modal seperti yang sudah dijelaskan karena ada kaitannya dengan laba. Sehingga asumsi jika pendapatan usaha bertambah, maka laba bertambah, maka modal juga bertambah. Kemudian posisi jurnalnya adalah di kredit ya. Jika biaya atau beban bertambah, maka asumsinya labanya berkurang, maka modalnya juga berkurang, maka posisi jurnal adalah di debit. Oleh karena aset lancar PT ABC yaitu kasnya bertambah, maka posisinya di debit. Kemudian ekuitas dari laba PT ABC pendapatan usahanya bertambah, maka posisinya di kredit. Sehingga jurnalnya kas debit 300 juta, pendapatan usaha kredit 300 juta. Ini gambaran laporan laba rugi PT ABC sebelum terjadi transaksi di contoh yang tadi ya. Ada laba rugi sebesar 1,8 miliar, ini sama dengan neraca yang sebelumnya sudah tercatat. Setelah contoh 7, maka ada penambahan pendapatan 300 juta, maka laba rugi akhirnya adalah 2,1 M. Nah, karena labanya tadi bertambah karena pertambahan pendapatan, maka nanti di neraca akan menambah modal, sehingga yang berkaitan dengan laba atau pendapatan atau biaya akan mengikuti rumus modal ya. Ini perlu dipahami. Oke, untuk contoh 8 yaitu PT ABC membayar beberapa beban atau biaya, diantaranya ada beban usaha yang berkaitan dengan gaji sales dan teknisi sebesar 500 juta, ada gaji karyawan administrasi 185 juta, kemudian kebutuhan dapur seperti air mineral dan lainnya 15 juta, terus kemudian beban operasional lain, listrik, pulsa, HP, dan lainnya tuh 50 juta. Oke, dari contoh 8 maka kondisinya adalah ekuitas dari laba PT ABC itu berkurang karena beban usaha gitu ya. Terus kemudian ekuitas dari laba PT ABC berkurang juga karena beban administrasi dan umum. Kemudian yang terakhir adalah aset PT ABC kasnya berkurang.
Rumus jurnalnya akan mengikuti rumus modal atau utang gitu ya. Karena jika ada beban, maka dengan sendirinya modalnya berkurang. Dalam hal ini, jika bebannya bertambah, maka modalnya berkurang, maka posisinya adalah debit. Kemudian jika tadi yang pendapatan itu akan menambah laba, posisinya menambah modal, maka jurnalnya adalah di kredit. Oleh sebab itu, karena ekuitas dari laba PT ABC berkurang karena tadi beban usaha, maka posisi jurnalnya adalah di debit gitu ya. Kemudian ekuitas dari laba PT ABC berkurang sebabnya beban administrasi dan umum, maka posisi jurnalnya adalah debit. Dan yang terakhir adalah aset PT ABC kas berkurang, maka posisinya di kredit. Sehingga jurnalnya beban usaha di debit itu 500 juta, kemudian beban admin dan umum di debit juga 250 juta, sedangkan kasnya 750 juta itu di kredit. Beban admin dan umum angkanya didapat dari 185 juta, ditambah 15 juta dan ditambah 50 juta. Ini posisi laporan laba rugi PT ABC sampai dengan contoh 7 ya. Beban umum dan adminnya masih 550 juta. Pendapatan atau beban layanan di luar usaha 50 juta, maka laba rugi bersihnya adalah 2,1 M. Nah, yang ini adalah laporan laba rugi PT ABC setelah contoh 8 awalnya HPP atau beban usaha masih 1,6, setelah ada penambahan beban 500 juta maka menjadi 2,1 M. Kemudian beban umum dan adminnya menjadi 800 juta, maka laba rugi bersihnya senilai 1.350 juta. Untuk neraca PT ABC sampai dengan part 3 contoh 6, ini total asetnya 14,1 M, liabilitas dan ekuitasnya sama 14,1 M, tadi ada penambahan uang muka penjualan. Kemudian setelah adanya contoh 7 dan 8, maka laba ruginya berubah gitu ya, menjadi 1.350 juta, sehingga total asetnya 13.650 juta, 13 miliar 650 juta, terus kemudian sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, sampai part 3 ini berarti untuk jurnal atau rumus jurnal untuk neraca, aset, liabilitas dan ekuitas clear ya, sudah selesai. Saya anggap sudah selesai sampai dengan contoh 8. Semoga semakin dalam pemahamannya terhadap jurnal akuntansi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau saran untuk pembahasan selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Pada kesempatan lain, insya Allah kami akan menjelaskan untuk posting jurnal hingga penyusunan laporan keuangan hingga mendapat angka sesuai neraca pada soal 8. Terima kasih, semoga bermanfaat.